Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Harpro Pulau Gadung. Kali ini kami akan menjelaskan cara konfigur, setting, dan logic relay dari PCS 9611. Link installer aplikasi ada di kolom deskripsi. Relay yang kita gunakan saat ini itu relay PCS 9611 dengan version 1.22. Perlu teman-teman perhatikan kalau relay kita ini tipenya tipe yang agak jadul ya, yang tombol menu dan adjustnya itu pakai putar itu ya, seperti pakai hijau ya. Jadi harap diperhatikan dulu karena untuk PCS keluaran baru dia menggunakan software PCS Explorer. Untuk tipe ini hanya bisa menggunakan PCS PC. Oke. Kita masuk ke proses instalasi. Setelah kalian download softwarenya, proses instalasinya cukup mudah ya. Cukup klik next sampai selesai. Oke, teman-teman, berikutnya kalian koneksikan kabelan ke belakang relay, koneksi Ethernetnya ke laptop kalian. Langkah berikutnya itu konfigur IP pada laptop. Kita setting TCP IP versi 4-nya, kita samakan dengan IP yang terdapat pada relay dengan merubah segmen paling belakangnya ya. Misalkan di relay 133, kalian merubah aja 134 atau yang lainnya. Yang penting jangan sama segmen yang akhirnya. Lalu kita copy, memastikan relay bisa berkomunikasi dengan laptop kita. Jika seperti ini, maka kita lanjut ke proses berikutnya karena relay sudah bisa berkomunikasi dengan laptop. Kita buka aplikasi yang sudah kita install tadi, PCS PC. Kita bikin file baru. Kita berikan nama lokasi ini ya, di tempat relay ini. Ini Priok Timur kasusnya. Kita arahkan ke lokasi tempat penyimpanan file setting ini. Bebas ya, teman-teman mau nyimpannya di mana aja. Klik OK. Lalu langsung aja klik kanan dan new device. Kita masukkan IP relay kita. Klik OK. Lalu kita tunggu prosesnya sampai selesai.
klik kanan, online mode. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Oke, sudah selesai. Maka akan tampil di yang di sebelah kiri sampai dengan logiknya ya. Di sini kita bisa configure setting dan segala macam. Tentu saja nanti kita akan mengkonfigur LED dan binary output dan binary input pada offline mode. Maka kita klik kanan, kita disconnect. Nah, di sini kita masuk ke mode offline. Setelah kita disconnect device, nah maka akan muncul tampilan seperti ini. Terdapat fungsi config LED, binary input, binary output, sama logic grab-nya dan parameter ya. Sini ada sistem config, proteksi setting, nah pada tutorial kali ini kita akan menambahkan logic. Caranya seperti apa? Ikuti terus. Nah, langkah pertama itu kita masukkan binary inputnya seperti ini. Klik pada BI ini sesuai dengan kebutuhan ya. Di sini saya akan masukkan 4 BI. Kita rapikan dulu. Pada penerapan kali ini logic yang ingin kita buat itu untuk penerapan pola non cascade. Jadi logic yang kita butuhkan itu adalah 4. Lalu kita butuh gerbang N, kita klik library di sini. Lalu kita pilih N yang mempunyai 2 inputan. Kita klik di sini. Kita butuh 2 ya. Kita rapikan, bisa menggunakan kursor ya. Lalu kita butuh 1 gerbang OR, lalu kita akan tarik menggunakan ini draw connection line dari binary input ini ke input logic N, begitu juga ini. Output N masuk ke OR. Nanti kalian bisa sesuaikan dengan kebutuhan kalian masing-masing. Intinya ini hanya mencontohkan saja logic yang sedang saya buat. Lalu outputnya ini saya ingin masukkan ke barengan dengan ini OR-nya. Sedangkan di sini kan 4 OR ya. Sedangkan kita butuhnya itu ini inverse ROC 2, ROC 2 kita nggak perlu. ROC 2 kita nggak perlu. Outputnya si OR ini bisa kita langsung masukkan ke sini. Jadi teman-teman, kalau di sini kan hanya terbatas ya. Kalau OR-nya di sini ada 4, berarti keempatnya itu harus kepake. Kalau di sini 8, misalkan 8, dan kalian hanya menggunakan 4 saja atau 7 misalkan ya.
satunya nggak kepake, maka di sini akan muncul indikasi error ya. Jadi kita mesti menggunakan semuanya. Oke, ini sudah kita connect. Lalu gimana cara meng-assign binary input ini? Rencananya binary input yang satu ini kita ambil dari overcurrent pickup ya, yang dua ya. FD ini artinya pickup overcurrent 2. Kalau OC1 ini time inverse, yang kedua ini momen 1, yang OC3 ini momen 2. Overcurrent pickup, kita AND logic sama binary input. Misalkan di sini saya menggunakan binary input 5 gitu ya. Oke, begitu juga dengan ini overcurrent. Saya menggunakan yang kedua ini overcurrent operate di AND sama binary input. Binary input 6. Nah, yang atas ini untuk gangguan CBF, yang bawah ini untuk gangguan bus probe. Lalu outputnya ini masuk ke OR, lalu ke tripping. Di sini kalau kalian lihat, saya agak rapiin dulu. Saya coba rapikan. Di sini kan terlihat nih, ini NR4521 ini adalah port bagian belakang relay, kodenya RL output. Kalau kalian lihat datasheetnya relay nari itu, di sini pin 1 sama pin 2 atau disebut dengan RL1. Ini pin 3 sama pin 4, ini RL2. Kalau kita lihat di sini konfigurasi binary output, pin 1 dan pin 2 RL1, RL2, RL3, RL4 dan seterusnya. Di sini untuk tripping itu digunakan RL3, RL4, RL14 sama RL18. Nah, gimana cara menampilkan di binary output ya? Nah, kalau kita tambahkan di sini, kita boleh tarik dulu sini. Binary output modul. Nah, di sini kan belum kelihatan ya, belum nampil. Nah, gimana caranya supaya nampil di sini? Bisa kita state. Misalkan kita mau ke binary output 3 gitu. Binary output 3. Maka cara menampilkannya ke logic graph ini kita hapus dulu. Ingat ya, 34 14 18. Nah, ini kita klik 2 kali. Maka di sini akan muncul binary output pin 5 pin 6. Ya kan? Kalau kita lihat di pin 5 pin 6 ini ada di RL3. Nah, kalau di bawah ini NR4301 sama 4301 pin 617 ini itu adanya di, tambahkan dulu ya sampai 4 ya. Oke, kita koneksikan dulu. Kita pilih binary outputnya yang ini. Oke, lalu untuk yang NR4301 itu ada di menu power supply module. Ini kita tinggal klik centang aja. Berikut juga ini. Oke, berarti logic kita sudah selesai. Binary input dari pickup OC2 di AND sama BI5
operate OC2 di N sama BI6. Lantas akan mengerjakan logic OR di sini dan men-trigger OR di sini, lalu semua RL di sini akan bekerja. Seperti itu. Kalau kita save di sini maka nggak ada error ya. Succeed to build logic graph. Nah, misalkan kalau di sini kita nambah ada satu yang kebuka, nggak ke wiring gitu, kita save. Nah, di sini maka akan ada error dan muncul warna merah di sini. Jadi seperti itu. Nah, berikutnya di proteksi setting, kita setting dulu. Ini OC1, OC2, OC3. Nah, untuk menyeting setting proteksi itu di online mode ya. Kalau kalian sudah connect ke relaynya, itu klik kanan di connect device, nanti di menu setting relay ya. Tinggal kalian sesuaikan aja. Nah, di sini untuk setting binary input sama binary output hanya bisa dilakukan di offline mode. Nah, di sini kan kita menggunakan binary input 5 sama 6 ya. Jangan lupa ini di delete ya. Ini di delete. Oke. Sehingga ini fungsinya dipakai untuk logic kita. Lalu yang perlu disetting berikutnya itu kita ingin menampilkan setiap fungsi ini ke LED. Jadi ketika ada initiate atau ada BI-nya ini kerja, BI5, nanti di relay akan muncul BI5 ini kerja. Jika BI6 ini kerja, maka LED sekian akan nyala gitu ya. Kalau logic N ini bekerja, maka LED sekian nyala. Begitu juga dengan logic N yang di bawah ini. Jika logic N ini di bawah ini bekerja, maka lampu akan menyala. Gimana cara membuatnya? Ikuti terus. Jadi di sini yang sudah dipakai itu adalah trip LED. Sedangkan yang lainnya itu dipakai untuk operasional AR. Ini BI NR4531, LED 3, LED 4, LED 5, LED 6. Di sini nggak kepake ya. Misalkan kita mau menggunakan, jadi kalau di lampunya serial itu LED 1 itu dihitung dari LED 1 itu dihitung dari nomor 3 ini ya. Jadi ini LED 1, LED 2, LED 3. Karena LED 1 sama 2 ini yang paling atas ini sudah nggak bisa di ini ya, programmable ya. Fungsi trip dan fungsi jadi kita tinggal setting aja. Misalkan kita mau setting di LED-nya dari sini ya. Ini kita hapus dulu. Kita butuhnya 4 ya, 4 LED. Lalu kita masukkan di sini programmer signal ini ya, programmer logic element. Jadi ini adalah seperti virtual ini ya, virtual input virtual output gitu ya. Pin spare 1 2 3 4. Nah, ini saya mau setting untuk lampu satu ini indikasinya dari binary input 5. Jadi ini saya buat latching BI5, terus BI6 juga saya buat latching. Kalau BI6 nggak buat latching, tidak buat latching ya. Jadi semuanya, terus yang
nLogic 1 latching, jadi semuanya latching kecuali yang BI6. BI6 saya taruh di spare 4. Oke, sudah kita buat latching netnya. Lalu di sini kita set BO di sini. Ada 4 ya berarti ya. 1, 2, 3, 4. Kita tarik dari BI5 satu sini, terus nLogic ini, terus nLogic yang kedua, lalu binary input yang keenam. Oke, ini yang pertama kita ambil dari programmer logic ini. Oke, centang. Oke, sekarang logic kita sudah selesai. Tinggal kita save, kita cek apakah ada error. Di sini nggak ada ya. Logic edit result is save. Succeed to build logic graph. Lalu kita kirim ke relay. Setelah setting sudah dibuat, settingnya di online mode ya, dan logic sudah kita set dan nggak ada error, tinggal kita kirim ke relay dengan cara klik kanan download binary file. Jadi kalau download itu di relay nari itu mengirimkan setting dari relay ke dari setting dari laptop ke relay download. Kalau upload itu dari relay ke laptop, jangan sampai kebalik ya. Jadi tinggal download binary file, cukup download binary file. Ini nggak perlu dicentang ya, ingat ya teman-teman, ini cukup riskan juga kalau centang. Jadi ingat, ini nggak boleh dicentang, jadi cuma ini aja. Lalu tekan next, maka prosesnya akan berjalan. Dan jika sudah selesai terkirim, sudah selesai progresnya, dan relay belum restart relay tersebut sampai muncul healthy kembali di lampu pertama ya. Lampu pertama kan itu kan healthy itu. Nah itu mesti harus nyala sebelum dilakukan pengujian. Coba restart sampai relay tersebut muncul healthy. Lalu silakan lakukan pengujian. Semoga teman-teman berjalan dengan lancar. Sekian penjelasan dari kami. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.